Kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak keluarga. Mas, anaknya Pak Oscar. Pemirsa, suasana duka menyelimuti keluarga Bagastio malam ini. Ardi Bagastio, pewaris tunggal anak dari Oscar Bagastio, dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Oscar, gimana perasaan Anda? Anak satu-satunya meninggal dunia, Pak. Anak satu-satunya meninggal dunia, Pak. Gimana perasaan Anda, Pak? Gimana, Pak? Ya, tolong kasih tanggapan, Pak. Mau melihat air mata saya? Mau menangkap momen tangisan seorang ayah? Hah? Kalian pikirin di berita? Ini duka! Akhirnya kena karma. Anaknya kecelakaan, sampai meninggal lagi. Kasih tanggapan, Pak. Mama sadar nggak sih dengan apa yang keluar dari mulut Mama? Itu anak orang baru meninggal loh, Ma. Emang iya? Kan Mama bilang dia meninggal. Karena apa? Karena dia berani memfitnah Papa. Aku yang telah fitnah Papa. Gimana cara kamu fitnah Papa? Aku pelakunya, Ma. Anak Mama dan Papa sendiri. Aku yang telah membawa kasur berisikan 15 miliar itu, Ma. Arif anak yang gak berguna. Anak laki-laki satu-satunya tapi gak bermanfaat. Gak bisa nyari uang, loser, pecundang. Itu yang selalu Mama bilang ke aku, kan? Mama nggak maksud gitu. Dan sampai akhirnya, aku berhutang dengan orang-orang yang jahat, Ma. Sampai Papa di penjara semuanya gara-gara aku, Ma. Sampai akhirnya aku menerima kenyataan untuk kerjasama sama Mama. Untuk membungkam perempuan yang gak bersalah, Ma. Yang telah mendapatkan tindakan KDRT, Ma. Selamat, Ma. Selamat, Ma. Semua yang Mama bilang terhadap Arif itu benar. Mama selalu benar. Aku mau cari dia dulu. Aku nggak pernah bedain anak-anak kita. Dari dulu tuh kamu selalu membedakan anak kandung kita dengan Ariana. Dia tuh kan cuma anak kuat, Mas. Wah, ini semua salah aku, Pak. Aku bakal menjauh dari keluarga ini, Pak. Biar semua baik-baik aja, Pak. Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf, Pak. Kamu nggak akan ngadepin ini sendirian. Nggak ada buat kamu. Semua ini adalah kesalahan Arif, Pak. Arif pelakunya, Pak. Arif yang udah bawa kasur itu, Pak. Justru kami datang malam hari ini untuk meminta maaf
dan berharap kita dapat menjalin lagi silaturahim. Setelah keluarga Bapak mempermalukan anak saya. Kalau kamu selama ini gak bahagia sama aku, kamu bilang, kalau perlu kita mulai semuanya dari awal. Kalau kamu memang kita cerai. Dari semua anak papa, cuman kamu yang paling kuat, kamu yang paling tangguh, kamu yang paling bisa ngadepin ini semua. Aku bakal nikah sama Dito. Aku bakal akuin kehamilannya Ladia. Aku gak mau keluarga ini berantem karena keegoisan aku, Kak. Saya terima nikah dan kawinnya Aryana Prawira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Arman. Pak Arman, Pak. Bapak kenapa? Ibu, Bapak, Bu. Bapak kenapa? Jatuh. Bapak kenapa? Kita ke rumah sakit ya. Iya. Ini gimana, Ra? Nggak ada Arif. Oh, kita panggil ambulan aja ya. Pak, kita naik ambulan aja ya. Ya, kita ke rumah sakit ya. Pak, kenapa? Kenapa? Papa ingat semuanya, Mas, sekarang. Aryana. Aryana itu anak kita. Papa ingat semuanya, Mas, sekarang. Aryana. Aryana itu anak kita. Aryana anak kita. Kamu kenapa nggak bilang sama aku kalau Aryana itu anak kita? Wow. Ini bagus ya.
Ih, bajunya tuh, aduh, lihat tuh. Ih, selera saya. Masih cocok ya buat dipakai sama Gen Z kayak kamu gini. Makasih ya Tante buat pinjaman bajunya. Ini. Saya sebenarnya mau kasih ke kamu di kantor besok, tapi karena kebetulan orangnya ada di sini, ya udah sekalian. Ini ada asam folat, bagus buat perkembangan otak bayi. Nah, terus ini ada juga ini zat besi. Ini supaya kamu nggak anemia, darah rendah. Terus kalau ini vitamin C dosis tinggi biar antioksida. Bagaimana mungkin Tante Dewi orang yang baru aku kenal, bos aku, justru lebih perhatian ke aku daripada mama. Seandainya Tante Dewi ini mama kandung aku, mungkin semuanya nggak harus jadi begini. Lengkap. Makasih ya Tante. Buat kamu semuanya. Oke. Lala, cari tempat. Masuk ke dalam bed cover. Masuk. Cici. Kamu itu ya, bikin saya deg-degan di rumah saya sendiri. Tutup lagi dong pintunya. Sesuai pesanan Ibu, sup bubur sarang walet sama jus kurma madu almond. Kurmanya organik kan? Kamu tuh nggak pernah dengerin omongan saya sih. Kan tadi saya udah bilang. Tante, gak apa-apa kok, ini udah banyak banget Tante. Makasih ya. Yaudah kamu keluar. Maaf Bu ya. Kau makan. Lah, kenapa? Aku jadi sedih Tante, karena aku keinget Ardi. Pasti Ardi happy banget karena anaknya dapat fasilitas kayak gini. Kamu sepertinya butuh privacy, ya? Saya tinggal di kamar. Kalau ada perlu apa-apa, panggil Mbak Cici, oke? Makasih Tante. Jangan lupa makan. Mam. Oke. Mami habis ngapain? Ini rumah Mami kan? Masa harus dibatasin Mami mau ke sana, ke situ? Iya, tapi kan ini kamar kosong. Emang ada siapa di dalam? Gak ada siapa-siapa? Kamar kosong, udah lama kosong. Mami harus cek interiornya. Apa udah kusam, harus direnovasi ulang. Gitu loh. Yakin gak ada orang? Ada lah. Kaisar Putragani.
Loh, Ladia kok kamu di sini? Dia datang sendiri. Enggak lah dia, tapi keluarga kamu tahu kan kalau kamu lagi ada di sini? Kamu kan baju mami. Kaisar Putragani. Emang Mami salah kalau ada anak datang sendirian malam-malam, kedinginan, Mami kasih pakaian, Mami kasih makan, Mami kasih tempat tidur. Masalahnya apa? Kamu lupa ya? Waktu kecil, setiap hari kamu itu pulang bawa kucing liar. Menelpon siapa itu? Kayak telepon Ariana. Buat apa? Ya, Ariana dan keluarganya harus tahu dong, Mam. Kalau mereka panik gimana nyariin Ladia? Lagian ya, Mam, Mami nggak bisa samain Ladia sama kucing liar. Sama-sama gak diurus sama ibunya. Masih lucu ini Lala. Cantik, putih, menyenangkan. Daripada kucing liar kamu. Bulunya rontok, jamuran. Ladia udah, kamu kakak antar pulang ya. Kamu tenang aja, gak perlu takut dimarahin. Nanti kakak sendiri yang bakal ngomong sama orang tua kamu. Kakak tunggu di luar. Oke, emang gitu orangnya, kaku, gak asik, ya. Kamu makan aja dulu, ya, mubazir. Vitamin, jangan lupa dibawa, ya. Pak Arman sudah pulih. Berarti aku udah gak dibutuhin di sini. Apa lebih baik aku pergi lagi aja ya? Ke tempat yang lebih jauh. Yang aman dari Dito. Katanya kalau aku butuh pengacara buat ngelapor ke polisi, bisa hubungin dia. Papa Mas kenal kok sama dia. Siapa? Namanya Kaisar Putragani. Kalau aja aku bisa konsultasi soal... Kamu mau konsultasi soal apa sama dia? Soal Dito. Dia memang orang penting. Tapi saya rasa dia pasti udah lupa sama kamu. Kaisar Putragani. Orang yang mungkin bisa membantuku melawan Dito. Aduh, 3 angka terakhir. Berapa ya? Mohon periksa
periksa kembali nomor tujuan Anda. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Lupain, Tan. Nggak ada yang bisa nolong kamu. Yang pasti, aku nggak bisa terus-terusan di sini. Kamu jangan ngebut-ngebut ya nyetirnya, Kay. Biar dia bisa nenangin diri dulu. Iya, Mami tenang aja, nggak akan ngebut kok, bawa mobilnya pelan-pelan. Kamu udah lihat berita belum? Berita? Anaknya Pak Oscar, Ardi yang menghamil. Meninggal dunia kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, Mam. Mami kan sama Lala ini sering meeting sama Pak Oscar. Jadi kita beberapa kali ketemu sama almarhum putranya itu. Kasian banget ya, Mam, mana masih muda banget. Gak kebayang sih Pak Oscar pasti kehilangan banget. Oke, Mami nggak bisa ngebayangin gimana rasanya kehilangan putra satu-satunya. Kamu baik-baik aja ya sayang. Nanti kita akan selalu sama-sama. Biarpun papa kamu udah pergi selamanya. Besok kita kirim bunga. Mam. Oke. Besok kita melayat. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang yuk. Kamu minta Tante. Vitamin kehamilan. Iya, Kak Ariana nitip sama aku.
Ya udah Mam, kalau gitu kayak jalannya. Hati-hati ya. Aku pamit ya. Makasih banyak Tante. Apa aku harus pulang? Padahal aku udah nyaman di sini. Tante Dewi tuh perhatian banget sama aku dan anak aku. Tapi kalau aku nggak pulang, aku harus kemana? Yang kuat, ya. Bun. Dia ternyata ada di rumah Tante Dewi, Mas. Ini lagi mau dianterin sama si Kay. Aku kabarin ke Arif dulu deh biar orang rumah tenang. Syukurlah. Untung aja ada Kay. Untung aja ada Kay. Yang penting sekarang Ladia udah aman. Aku nggak bisa bayangin deh kalau Ladia tahu Ardi meninggal gimana, Mas. Gimana kalau Aryana tahu pemilik cincin itu masih hidup? Mas, awas! Aduh. Maaf. Gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Gak ada luka kan? Gak kenapa-napa? Mas, ini orang loh perawatnya Papa, inget kan? Iya. Kamu gak apa-apa? Yaudah, yuk. Ah, ini mau ngapain? Ini mau dianterin pulang dong. Kamu balik ke rumah Papa kan? Kalau Dito tahu aku di luar sana sendirian, malah lebih bahaya buat aku. Iya. Ya udah, ayo Mas, ayo. Iya. Apa Tanti mau kabur ya? Apa, Mas? Enggak ada masalah. Ayo. Oh iya. Udah semuanya. Kenapa, Ma? Kenapa Mama nggak cerita kalau Aryana itu anak kita? Kenapa Mama nggak bilang sama Papa? Apalagi yang Bapak ingat? Semuanya. Apalagi yang Bapak ingat? Semuanya. Bapak ingat semuanya. Kita akan bercerai. Terus, Arif. Iya.
Arif yang udah bikin papa masuk penjara. Arif udah cerita semuanya ke mama. Nadia. Nadia hamil. Dengan keluarga kita. Kenapa jadinya begini? Aku pikir Papa nggak akan pernah ingat selamanya. Papa akan lupa semua itu. Jadi kita bisa mulai dari nol lagi, Pak. Keluarga Prawira yang dulu baik-baik aja, nggak punya masalah. Aku pikir kita punya kesempatan kedua. Makanya Mama nggak cerita. Maaf. Ini salah aku. Bukan salah kamu, salah aku. Aku sebagai kepala keluarga, aku kurang perhatian sama kamu. Sama anak-anak. Aku yang salah. Bukan kamu. Maafin aku. Maafin aku, sayang. Pa, Ladia lagi diantarin pulang sama Kay. Arif harus tahu. Jangan. Arif nggak usah dikasih tahu. Ma, kita buka lembaran baru. Kita jadikan ini kesempatan kedua untuk perbaiki semua keadaan. Ya. I love you.
Ayo. Ariana, cincin kamu bagus banget. Ini punyanya mendiang istri Mas Dito, Ra. Iya, itu cincin milik almarhumah Tanti. Mendiang istrimu juga suka penyu kan ya, Mas? Jadi keinget gelang kamu, Ra. Nak, hati kamu tuh besar banget ya. Kamu gak pernah cemburu kalau Mas Dito lagi ngomongin istri pertamanya. Iya, soalnya kayaknya nggak ada yang perlu dicemburuin juga deh. Ya kan, Mas? Iya, Pak. Malah itu jadi sisi positifnya Mas Dito sih, Ra. Karena dia tuh sayang banget sama istrinya. Ya mungkin kamu nggak ngelihat kali ya, soalnya kan Mas Dito nih kelihatannya kayak kaku gitu ya orangnya. Tapi aslinya dia bucin loh. Mas, aku ngisengin kamu doang loh tadi. Maaf ya, aku nggak ada maksud apa-apa loh. Enggak, nggak perlu minta maaf. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sempurna. Mas Dito benar-benar manusia yang baru. Jangan-jangan semua kejadian yang dulu itu bukan salah Mas Dito. Tapi kesalahan aku. Emang aku yang gak pantas untuk Mas Dito. Aku yang gak mampu mengendalikan Mas Dito. Pemirsa, suasana duka menyelimuti keluarga Bagastio malam ini. Ardi Bagastio, pewaris tunggal anak dari Oscar Bagastio, dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Makasih, Kak. Kamu sama almarhum Ardi emang sedekat itu ya? Ya lumayan, Kak. Kadang kalau misalkan Tante Dewi lagi meeting sama Pak Oscar, aku biasa ngobrol sama Ardi. Ya kakak kebayang sih. Kalian sedekat apa, namanya juga teman kantor, biasa kerja bareng, apalagi baru aja ketemu kan. Kamu pasti kaget, apalagi dapat kabar kayak begini. Dia bukan cuma rekan kerja aku, Kak. Dia itu ayah dari anak aku. Jangan disedot gitu.
Dikeluarin aja ingusnya. Bahaya loh. Kamu tuh kebiasaan ya. Dari pertama kakak kenal dulu sampai sekarang. Kayak begini nih. Ini ada tisu, ambil aja. Waktu itu umur kamu masih berapa ya? SMA ya kalau nggak salah ya? Waktu masih SMA nggak sih? Pas baru masuk SMA, Kak. Itu bahaya loh, nanti bisa jadi sinus. Kalau udah sinus, efeknya nanti kemana-mana. Kakek, orang yang hidupnya berantakan gara-gara aku, masih baik sama aku, masih mikirin aku. Berapa banyak orang yang hancur gara-gara aku. Kak Ariana, kakek, Ardi meninggal karena aku minta dia bertanggung jawab. Nadia, maaf tapi kamu nangis bukan karena kakek takut-takutin soal sinus kan? Nggak ada maksud sama sekali loh, kakak cuma pengen kasih penjelasan aja bahwa sinus tuh bahaya. Atau kamu nangis karena Ardi? Ardi, Kak Ariana, kakak, papa. Setiap kelahiran dan kematian, semuanya sudah ditentukan sama Allah. Setiap nyawa yang diciptakan dan dikirimkan ke dunia, pasti akan kembali ke penciptanya. Kamu yang sabar ya. Kamu mau ikut untuk ngelayat Ardi? Melayat? Iya. Ya walaupun hubungan kita sama Pak Oscar itu nggak baik-baik aja. Tapi namanya juga orang lagi kena musibah. Masa kita nggak ada rasa empatinya? Kalau kamu mau ikut, bilang aja. Aku mau, Kak. Kamu gimana? Udah mendingan? Kalau belum juga nggak apa-apa kok. Take your time. Kakek jalan ya. Tahu. Ardi meninggal, Sob. Kakak turut berduka cita ya. Ini semua gara-gara aku, Kak. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kak,
Adi meninggal kecelakaan gara-gara mau jemput Aka. Saya kalian mau kawin lari? Lah. Mas, aku ke Nadia dulu. Kamu Ora kan?